Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan antar desa di Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang nyaris putus. Warga terancam terisolasi. Waspada aksi pencurian uang di depan sebuah bank di Kabupaten Goa. Anar Salahuddin Sampai-Toding yang diduga menjadi otak utama kasus uang palsu kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Goa. Ya, seorang pejalan kaki menabrak pengendara sepeda motor saat hendak menyeberang di Jalan Poros Trans Sulawesi, Takalar, Selasa lalu. Naas pengendara sepeda motor meninggal dunia meski sudah mendapatkan perawatan medis. Inilah detik-detik pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan tertabrak oleh seorang pejalan kaki saat hendak menyeberang di Jalan Ranggung Daeng Romo, Kecamatan Patalasang, Takalar, Selasa lalu. Pengendara motor dan yang dibonceng pun terjatuh hingga terpental nyaris tertabrak mobil dari arah berlawanan. Warga sekitar yang melihat kejadian pun langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Namun naas, korban bernama Jumaldi yang membawa sepeda motor meninggal dunia meski sudah mendapatkan perawatan medis. Sedang sang nenek atau yang dibonceng Jumaldi masih menjalani perawatan intensif. Dari bukti-bukti tersebut tentunya didukung dengan beberapa keterangan baik itu saksi yang ada di TKP, kemudian tentunya kita juga berharap nanti yang pejalan kaki juga kita bisa ambil keterangannya, termasuk kendaraan bermotor maupun hasil dari CCTV. Sehingga dari data-data tersebut tentunya bisa membantu Kata Lantas dalam proses pengungkapan supaya ada titik terang terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lokasi ini. Saat kejadian, pria yang menabrak korban langsung melarikan diri. Hingga kini, polisi masih mencari petunjuk apakah kejadian tersebut ada unsur disengaja atau tidak. Keluarga korban juga berharap polisi dapat segera menangkap pria yang melarikan diri tersebut. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Tawuran antar kelompok remaja yang terjadi beberapa waktu lalu di Makassar berbuntut panjang. Seorang anak menjadi korban setelah wajahnya tertancap anak panah. Kini polisi berhasil menangkap pelaku pembusuran yang ternyata masih di bawah umur. Sejumlah remaja saling serang dengan berbagai benda berbahaya, mulai dari petasan hingga anak panah di sebuah permakaman di kawasan Talo, Kota Makassar. Akibat tawuran, seorang bocah berusia 12 tahun menderita luka-luka akibat tertancap anak panah hingga korban jalani perawatan medis di rumah sakit. Tangani kejadian pada 11 April lalu itu, polisi mengamankan satu terduga pelaku pembusuran anak panah hingga korban luka serius di wajahnya. Terduga nekat melepaskan anak panah kepada korban, diduga karena balas dendam. Menurut keterangannya tadi waktu saya interogasi bahwa dia melakukan itu karena dia dendam sama korban, katanya dipukul, temannya dipukul oleh korban. Terus jarak tajam didapat dari korban sendiri, busuk korban diambil baru dia busuk juga. Untuk proses selanjutnya gimana? Kami akan lanjutkan ke tindak pidana. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa anak panah dan pelontarnya yang ditemukan di lokasi kejadian. Kini pelaku pembusuran anak panah tengah menjalani pemeriksaan dan akan diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, sementara di Kota Parepare, 3 terduga pelaku pencurian sepeda motor ditangkap polisi. Salah satu pelaku nyaris babak belur diamuk warga saat penangkapan. Warga mengamuk saat mengetahui adanya penangkapan 3 pelaku pencurian sepeda motor di sebuah penginapan di Kota Parepare Rabu siang. Pelaku bernama Andi nyaris babak belur dihajar warga. Dalam menjalankan aksinya, kawasan ini menggunakan kunci palsu untuk mencuri sepeda motor.
Ketiganya kerap beraksi di kota Parepare, bahkan lintas kabupaten. Mereka juga mengincar tempat yang lengah pengawasan. Modus operandi yang mereka gunakan adalah dengan cara berpura-pura. Masuk di pekarangan atau di halaman rumah, kemudian dia tidak mengulur waktu, langsung menuju sasaran atau kendaraan motor, kemudian langsung membawa kendaraan itu dengan menggunakan kunci palsu atau kunci ganda, ya. Saat penangkapan, 2 pelaku terpaksa ditembak kakinya sebab berusaha melarikan diri dan menyembunyikan barang bukti. Kawanan curanmor ini pun terancam pasal 65 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Suhardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Kita beralih ke informasi lain. Anar Salahuddin Sampetoding yang diduga menjadi otak utama kasus uang palsu kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Goa. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, ia tetap membantah semua tuduhan dan meminta masyarakat menghormati asas praduga tak bersalah. Beginilah suasana pemeriksaan Anar Salahuddin Sampetoding yang diduga sebagai dalang utama kasus pengedaran uang palsu senilai ratusan juta rupiah yang sempat menghebohkan masyarakat Kabupaten Goa beberapa waktu lalu. Tersangka Anar akhirnya berani tampil di depan publik setelah sebelumnya menjadi sosok misterius. Anar menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun terkait dugaan pemalsuan uang, bahkan membantah keras disebut sebagai otak utama dalam memproduksi dan mengedarkan uang palsu. Meski dalam berkas perkara terdapat bukti transfer dana dari Anar ke salah satu tersangka bernama Saharuna. Dana itu disebut digunakan untuk membeli mesin cetak dan peralatan lain yang diduga kuat digunakan untuk memproduksi uang palsu. Namun versi Anar berbeda. Ia mengaku pembelian mesin cetak itu untuk keperluan kampanye pada pilkada tahun lalu. Itu saya minta begini kepada saudara-saudara semua wartawan, karena owner-owner semua kan saya teman baik. Jadi tolong hargai asas praduga tak bersalah ya. Jadi jangan saya seperti otak. Seperti saya, kau sudah adili saya sebelum masuk pengadilan gitu loh. Itu kata-kata otaknya ini kan itu. Nanti kita lihat aja karena saya ini sama sekali tidak tahu apa-apa gitu loh. Saya tidak mengetahui apa-apa. Ya tolong hargain lah seperti kata bersama teman-teman, nanti setelah ini bebas kita ketemu lagi gitu. Kita nanti lihat fakta di persidangan ya, tapi fakta di berkas itu menurut Sahruna dan sesuai dengan apa bukti yang ada, yakni bukti transferan, dia mentransfer uang beberapa jumlah uang ke Sahruna, rekening Sahruna untuk membeli mesin cetak ya, mesin cetak dan alat-alat yang lain. Tapi menurutnya dia untuk dipakai untuk mencetak baliho untuk dia gunakan dalam pemilihan gubernur, karena dia ceritanya mau masuk ikut itu kontestasi, kontestasi pilgub. Iya, cuma kan. Sidang perdana kasus pengedaran uang palsu senilai ratusan juta rupiah ini dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.